muzakarah dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta dan pemelihara seluruh makhluk. Dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita seolah-olah makhluk yang membuatnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya hanya dengan kun fayakun, tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya. Jumlah makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekitar 18.000 jenis. Sedangkan makhluk yang bernama manusia saat ini jumlahnya lebih kurang 7 miliar. Dibandingkan dengan jumlah jenis burung masih 2 kali lebih banyak. Jumlah manusia ditambah dengan jumlah burung masih lebih banyak lagi jumlah ikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruang, dimensi dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diukur dengan ruang, dimensi dan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ribuan tahun di alam kubur. Tapi bagi orang yang beriman, waktu itu hanya sekejap, seperti tidurnya seorang pengantin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, tapi tidak bisa diukur dengan meteran. Maha besar, tidak bisa diukur dengan panjang lebar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diukur dengan volume atau massa jenis. Langit dan bumi tidak mampu menampung zatnya. Jika dia menampakkan pada sebuah gunung, maka hancurlah gunung itu. Hanya kepada hati orang yang beriman yang mampu menampung zatnya, tajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa banyak jumlah tetes air hujan yang jatuh ke bumi dan berapa banyak jumlah butir-butir pasir di lautan. Hanya Dia yang mengetahui berapa beratnya sebuah gunung dan berapa besarnya gunung itu. Tidak dapat menghalangi pandangannya. Secerdas apapun manusia, apakah dia seorang Einstein atau Isaac Newton, mereka hanya bisa meneliti apa yang nampak dari makhluk ciptaannya. Mereka tidak lebih cerdas dari seorang petani yang tidak tahu baca tulis. Namun ketika ditanya siapakah yang menciptakan dan mengatur tanah pertaniannya, yang menjawab Allah. Mereka yang katanya cendekiawan dan ilmuwan itu ternyata hanya mengenal makhluk semata, tak pernah mengenal siapa yang menciptakan makhluk itu. Sebagaimana orang-orang kafir yang mempertuhankan sesuatu yang dapat diraba, yang dapat dilihat atau dibentuk. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubahum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. ضعف الطالب والمطلوب. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun,
walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Meskipun seluruh orang yang pandai di dunia ini dikumpulkan, tidak ada satupun yang mampu menciptakan sebutir beras. Namun umat Islam masih bangga belajar dan mendapat gelar dari ahlul batil, percaya kepada teori Darwin bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa kakek moyang manusia berasal dari surga, makhluk yang gagah, Nabi Adam alaihissalam, dan berasal dari ibu Hawa yang cantik. Umat Islam saat ini lebih bangga memiliki seorang anak yang bergelar sarjana, profesor, atau doktor daripada memiliki seorang anak yang soleh yang kelak akan mendoakan orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur tata surya yang berputar pada porosnya, padahal di dalam bumi tidak ada mesin penggerak. Jika bumi ini keluar dari porosnya beberapa derajat saja, maka planet-planet akan bertabrakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan mengatur jaraknya dari bumi. Jika beberapa inci saja jarak bumi bergeser mendekati atau menjauhi matahari, maka bumi akan terbakar atau menjadi beku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan. Jika sekian derajat saja ia keluar dari garis edarnya, maka air laut akan pasang atau surut sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menerangi surga tanpa matahari, tapi cahaya yang menerangi surga berasal dari wajah para ahli surga. Dan neraka itu gelap bukan karena api neraka tidak menyala, tetapi karena kegelapan wajah-wajah orang yang diazab oleh Allah di dalamnya. Alam semesta ini baru diketahui oleh manusia baru sekitar 4% dari langit pertama. Bagaimana dengan langit yang kedua sampai yang ketujuh? Sedangkan jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Orang-orang kafir sibuk membuat pesawat dengan teknologi untuk mendarat ke bulan, tetapi orang-orang beriman hanya perlu belajar dengan yang menciptakan bulan. Orang-orang Islam takjub melihat hasil rekayasa industri orang-orang kafir. Hanya dengan menekan tombol sebuah pintu akan terbuka, sementara mereka tidak memperhatikan mulutnya yang secara otomatis akan terbuka ketika menyuapkan makanan tanpa perlu menekan tombol. Mata yang selalu berkedip bila kemasukan debu atau bila melihat sinar yang menyilaukan tanpa perlu perintah. Apa yang terjadi apabila mulut dan mata itu terbuka atau tertutup apabila diprogram lebih dahulu? Pasti sangat melelahkan. Bagaimana dengan lidah manusia yang sama bentuknya tapi bahasa yang diucapkannya berbeda-beda? Jika manusia ingin membuat sesuatu seperti mobil, kapal, atau benda-benda yang tidak memerlukan teknologi canggih seperti bata, genteng, dan sebagainya, maka manusia memerlukan bantuan alat, memerlukan cetakan, pabrik besi, pabrik mesin, pabrik minyak, dan berjuta-juta karyawan dilibatkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, mulai dari yang terkecil yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang, virus,
bakteri, sampai makhluk yang paling besar yang tak dapat diukur oleh alat ukur, seperti galaksi, tata surya yang miliaran jumlahnya, tanpa alat, tanpa cetakan, dan tanpa gambar sekalipun. Misalnya telur ayam yang berbentuk lonjong tanpa memerlukan cetakan. Bahkan makhluk yang tadinya mati bisa keluar dari dalam telur itu, padahal telur itu tak berpintu. Anak ayam itu berbulu, punya cakar, punya paruh, dan bisa bersuara, padahal tadinya berbentuk bulat. Innallaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy, dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kamu masih berpaling? Quran surah Al-An'am ayat 95. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan sesuatu dengan asbab, tanpa asbab, bahkan bertentangan dengan asbab. Manusia dilahirkan ke dunia ini dengan asbab pertemuan seorang ayah dan ibu. Namun ayah ibu tak mampu memberikan pendengaran, tak mampu memberikan penglihatan, pikiran, perasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Hawa alaihissalam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sendiri. Dan Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa seorang ayah. Hal ini bertentangan dengan asbab. Matahari yang berjuta-juta kali lebih besar dibandingkan dengan bumi, dan bintang-bintang di langit yang miliaran jauhnya ada dalam genggaman pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Allah, apakah engkau tidak pernah tidur mengatur alam raya ini?" Sebagai jawaban, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam agar berdiri sambil memegang sebuah gelas. Tak lama kemudian dia tertidur dan gelas di tangannya itu jatuh berantakan, sehingga Musa alaihissalam terkejut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya, "Wahai Musa, seandainya sesaat saja aku mengantuk, niscaya seluruh planet di jagat raya ini akan saling bertabrakan." Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, tiada yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Orang-orang membuat mobil dan setelah terjual mereka tak mau lagi memelihara mobil itu. Bila mogok atau rusak terserah kepada pemiliknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan sifat-sifatnya tanpa bantuan siapapun, dan memelihara sejak asal kejadiannya sampai hari kiamat. Dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah daging dipelihara dalam rahim ibu, pindah ke alam dunia sampai ke alam akhirat, diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan teori hukum kekekalan zat, para ahli fisika telah membuktikan hal ini, bahwa semua benda tidak musnah, hanya berubah zat dan sifatnya terurai oleh alam. Begitupun manusia,
ketika mati jasadnya hancur, tapi dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa seorang ayah berwasiat kepada anaknya supaya jika dia mati, mayatnya dibakar dan debunya dibuang ke tengah laut. Ketika dia dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menyuruh membakar jasadmu dan debunya dihamburkan di tengah laut?" Dia menjawab, "Ya Allah, saya banyak berbuat maksiat dan dosa, maka saya takut jika dibakar dalam neraka." Disebabkan rasa takutnya kepada Allah yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih 4 ekor burung yang berlainan jenis, kemudian mencincang-cincangnya. Lalu beliau diperintahkan meletakkan sebagian di puncak gunung sebelah barat, sebagian sebelah timur, utara, dan selatan. Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan sekitar 30 hari pada setiap gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau agar memanggil ke-4 burung itu, dan burung itu pun kembali datang hinggap di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan manusia? Rambut kepala bisa bertambah panjang, tapi rambut alis tidak. Kuku di tangan bisa bertambah panjang, tapi gigi tidak. Padahal zatnya sama. Tinggi badan manusia terbatas. Seandainya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tahun orang-orang akan sibuk mengubah pintu rumah. Bagaimana dengan lubang hidung dan telinga? Seandainya tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk kecil akan masuk ke dalam. Demikian pula hewan ternak yang dikonsumsi oleh manusia seperti sapi, kambing, ayam. Setiap hari disembelih, tapi tidak punah. Bahkan populasinya bertambah banyak. Namun hewan yang tidak dibutuhkan oleh manusia seperti bedua, anjing, sepertinya tidak bertambah populasinya. Padahal perkembangbiakannya lebih cepat dan lebih banyak. Daun-daun yang berguguran tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, karena pohonnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Hanya Dia yang mengetahuinya. Dan Dia mengetahui apa-apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Setiap daun yang gugur diketahuinya. Setiap bijian yang jatuh dalam gelap gulita di muka bumi. Dan setiap buah yang basah atau kering yang gugur. Semua itu sudah ada di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Quran Surah Al-An'am 59. Mata manusia hanya mampu melihat dengan terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu melihat di mana saja kita berada, sekalipun di balik tembok yang tebal. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, di dalam gua yang gelap di tengah malam, itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengetahui dan mendengar apa yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk, tapi seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan rizki kepada seluruh makhluk walaupun tanpa asbab. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan asbab. Apa itu pertanian, apa itu perdagangan, apa itu pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan untuk mendapatkan hasilnya memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung atau rugi, banyak atau sedikit, berhasil atau gagal, Allah yang menentukan. Rizki seluruh makhluk yang ada di daratan, yang ada di angkasa, yang ada di dasar laut, itu semua berada di dalam genggaman Allah. Manusia tidak akan mati sebelum dia menghabiskan jatah rizkinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang pun yang melata di permukaan bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6.